Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali kita dalam pembelajaran online pagi hari ini bersama dengan Miss Nur. Hari ini Miss bagikan materi lewat video ini dan juga Miss menjelaskan materi yang sudah Miss bagikan di minggu yang lalu. Minggu yang lalu Miss bagikan materi tentang manusia berharga di mata Allah. Hari ini Miss mau menjelaskan kepada anak-anak kami semua. Sebelum itu Miss menjelaskan bahwa yang menciptakan alam semesta ini atau semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Apa saja sih yang ada di alam semesta ini? Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada hewan. Juga Miss mau menjelaskan kepada anak-anak kami semua tentang ciptaan Allah dari hari pertama sampai dengan hari yang keenam. Hari yang pertama Allah menciptakan gelap dan terang. Terang ada di siang hari, sedangkan gelap ada di malam hari. Itulah ciptaan Allah pada hari yang pertama. Yang selanjutnya, ciptaan Allah pada hari yang kedua adalah cakrawala. Cakrawala itu ialah pembatas dari antara bumi dan langit. Itulah ciptaan Allah pada hari yang kedua. Selanjutnya ciptaan Allah pada hari yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Mungkin juga anak-anak kami tahu tumbuh-tumbuhan itu apa. Mungkin ada di sekitar rumah kalian semua. Seperti ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon alpukat, ada sayur-sayuran dan juga lain sebagainya. Nah, itulah ciptaan Allah pada hari yang ketiga. Selanjutnya ciptaan Allah pada hari yang keempat adalah benda-benda penerang. Apa saja sih benda-benda penerang? Seperti matahari, bulan, dan bintang. Matahari itu ada pada siang hari, bulan dan bintang itu ada pada malam hari. Kalian memperhatikan, coba keluar pada malam hari, kalian melihat langit, yang ada adalah bulan dan bintang. Bintang dan bulan itulah yang menerangi kegelapan pada malam hari, sehingga kita bisa berjalan. Oke? Selanjutnya ciptaan Allah pada hari yang kelima. Ciptaan Allah pada hari yang kelima adalah makhluk hidup yang ada di bumi juga yang ada di udara. Makhluk hidup yang ada di bumi adalah ada yang ada di laut, juga ada yang ada di darat. Yang ada di laut adalah ikan, yang ada di udara, yang ada di darat adalah ada hewan-hewan, juga ada manusia. Makhluk hidup yang ada di udara adalah burung-burung yang terbang-terbang itu. Oke, ciptaan Allah pada hari yang keenam adalah manusia. Ya, itulah ciptaan Allah pada hari yang keenam. Allah menciptakan manusia. Firman Tuhan berkata dengan ciptaannya ini, berkata bahwa semua ciptaan Allah ini semuanya baik adanya. Ya, sangat baik. Sekali lagi Miss mau katakan, semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini sangat baik adanya. Tapi anak-anak kami perlu tahu bahwa dari ciptaan Allah dari hari pertama sampai pada hari yang keenam ini, yang paling istimewa adalah manusia. Ya, keistimewaan manusia dari ciptaan yang lain adalah proses di dalam menciptakan. Ya, Allah menciptakan manusia berbeda dengan Dia menciptakan ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah dengan bekerja. Ya, ada proses yang akan dilewati seperti itu. Ya, Allah sekali lagi Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Allah membentuk debu tanah itu segambar dan serupa dengan Dia. Seketika sudah terbentuk, lalu Allah menghembuskan nafasnya di dalam hidup ciptaannya itu. Setelah Dia sudah menghembuskan nafasnya, lalu ciptaan itu hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Itulah manusia. Ya, itulah proses Allah menciptakan manusia. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwa
yang paling istimewa adalah manusia, karena proses dan Allah bekerja di dalam itu. Oke, sekali lagi Miss mau katakan keistimewaan manusia dengan ciptaan yang lain adalah karena Allah bekerja dan ada proses-proses yang Allah lewati untuk membentuk manusia itu. Oke. Allah menciptakan ciptaan yang lain hanya dengan perkataan Allah saja. Sepertinya contohnya begini. Ya. Allah hanya berkata, "Jadilah gelap, jadilah terang," maka terang dan gelap itu jadi. Berbeda dengan Dia menciptakan manusia yang membutuhkan proses dan Dia bekerja. Ya, contoh dari pembentukan Allah menciptakan manusia itu, anak-anak, kalian juga bisa mempraktekannya nanti di rumah. Ya, setelah Miss sudah selesai menjelaskan, ada seorang bapak tukang periuk, ya, yang suka membentuk patung-patung, ya. Dia mengambil tanah. Setelah dia sudah mengambil tanah itu, lalu dia bentuk-bentuk tanah itu menjadi segambar dengan manusia. Ya. Dengan dia membentuk manusia, patung itu, anak-anak, tidak langsung jadi diambil dari tanah langsung jadi bentuk sama seperti manusia, tidak. Tapi bapak itu mengambil tanah itu, dia bentuk-bentuk, dia bentuk tangan, dia membentuk hidung, dia membentuk mata, membentuk mulut dan telinga, lalu bisa jadi bentuk segambar dengan manusia. Seperti itulah proses yang Allah lalui dengan membentuk manusia, membutuhkan banyak proses. Nah, itulah sebagai example atau sebagai contoh yang Miss bisa kasih gambaran kepada anak-anak kami semua. Oke, selanjutnya tentang manusia sangat berharga di mata Allah. Ya. Kenapa sih manusia itu sangat berharga di mata Allah? Karena manusia itu yang telah diutus Allah untuk mengusahakan atau memelihara ciptaan-ciptaan lain yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga, karena manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Nah, itulah kenapa Allah berkata bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Nah, anak-anak kami semua, sampai disitulah penjelasan Miss dari materi kita hari ini. Sampai di sini materi yang sudah Miss sampaikan kepada anak-anak kami semua. Jadi, karena materi kita sudah selesai, Miss juga memberikan tugas atau PR kepada anak-anak kami semua. Kalian gambar ciptaan Allah dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Setelah nanti sudah selesai, kalian lengketkan mungkin di kertas atau di karton. Kalian urutkan dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Lalu kalian fotoin, kirim ke Miss. Miss nanti baru nilai. Ya. Ya, dari gambar ciptaan itu, PR itu, kalian bisa print, juga kalian bisa menggambar langsung. Mana yang lebih gampang anak-anak kerjakan. Ya, sekali lagi urutkan ciptaan Allah dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6 dari gambar. Kalian gambar atau kalian print, diurutkan, kalian fotoin, kalian kirim ke Miss. Selain itu juga boleh di videoin langsung. Ya, kalian jelaskan, kalian tunjukin, kalian tidak perlu lengket, urutkan lengketkan di kertas, kalian langsung tunjukkan ke Miss. Ciptaan Allah ini, ciptaan Allah pada hari yang pertama, ciptaan Allah hari yang ketiga. Ya,
Terserah mana yang lebih gampang kalian kerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Miss mau katakan kepada anak-anak kami, mau ingatkan, tetap jaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana supaya anak-anak kami tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Terima kasih.